Syekh Abdul Rauf atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Kuala, salah satu ulama yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Kemampuannya dalam ilmu agama menarik perhatian ulama-ulama lain di seluruh Nusantara untuk belajar kepadanya. Beberapa murid beliau mengajarkan Islam di seluruh Nusantara. Murid pertamanya berasal dari Minangkabau, tepatnya di sebuah desa bernama Ulakan, sehingga dikenal dengan nama Burhanuddin Ulakan. Beliau datang ke Aceh dan belajar pada Syekh Kuala. Sekembalinya ke Ulakan, beliau mendirikan lembaga pendidikan agama di sana. Lembaga ini dengan cepat dikenal sebagai pusat studi ilmu Islam di Minangkabau kala itu. Dalam cerita rakyat Minang disebutkan bahwa Syekh Ulakan ini murid kesayangan dan istimewa Syekh Kuala. Menurut cerita, ketika Syekh Burhanuddin Ulakan kembali ke Pariaman setelah lama belajar pada Syekh Kuala, beliau membawa pulang buku-buku sang guru, dalam artian beliau menguasai penuh ilmu gurunya. Tengku Syekh Ulakan menerima ijazah dari gurunya dan berhak menyebarkan ilmu serta menjawab masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat tanpa harus konsultasi lagi ke Aceh. Selain Syekh Burhanuddin dari Ulakan Minangkabau ini, Syekh Kuala juga memiliki murid lainnya dari Minang yang datang bersama Syekh Ulakan. Meski tidak sepopuler Syekh Ulakan, mereka adalah Datuk Syekh Marunun Pajang dari Padang, Syekh Gading Batu Sangkar, dan Syekh Tarapang dari Kubung 13 Solo, Syekh Muntansir dari Kota Tengah Padang, dan Syekh Buyung Muda dari Bayang Pulut Bandar 10. Syekh Kuala juga mempunyai murid di Semenanjung Malaya, yakni Syekh Abdul Malik Abdullah tahun 1678 sampai 1736 yang dikenal dengan sebutan Tok Pulau Manis Trengganu. Ada juga Tengku Daud Al-Jawi Al-Pansuri bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Al-Rumi yang terakhir mengajarkan tarikat Satariyah di Singkil dengan mendirikan dayah di sana. Beliau selain belajar juga bertindak sebagai sekretaris Syekh Abdul Rauf. Hal ini menyebabkan beliau digelar dengan nama Baba Rumi yang berarti pintu bagi rumah ilmunya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili atau yang dikenal dengan nama Syekh Kuala. Murid Syekh Abdul Rauf lainnya yang memiliki pengaruh besar di Nusantara adalah Syekh Abdul Muhyi Tasikmalaya. Dari tangan beliau, tarikat Satariyah berkembang pesat ke seluruh Pulau Jawa, sehingga sampai saat ini tarikat itu masih dikenal di Pamijahan Tasikmalaya, Purwakarta, Cirebon, Ciamis, Kuningan, dan lain-lain. Semua tarikat itu menurut catatan berpunca pada murid Syekh Abdul Rauf. Raja-raja Ternate, salah satunya Sultan Muhammad Ali Shah Bacan, mengirim utusan ke Aceh guna menemui Syekh Abdul Rauf untuk meminta dikirim Al-Quran dan kitab-kitab ilmu agama ke negeri mereka. Ratu Tajul Alam yang berkuasa saat itu menghadiahkan kitab karangan Syekh Abdul Rauf dan kitab karangan ulama lainnya itu sebanyak muatan kapal yang mereka bawa. Sarjana Belanda pada abad 19 Armand Schengel pernah menemukan kitab Miratul Tulab karangan Syekh Kuala di Gorontalo.
Meersinger menyodorkan kitab tersebut ke dalam bahasa Belanda untuk digunakan sebagai pegangan bagi Belanda di Nusantara dalam hal memahami hukum fikih di Hindia Belanda. Sebelum Perang Aceh, Belanda menggunakan kitab-kitab ilmuwan Aceh sebagai rujukan hukum Islam di wilayah jajahannya yang beragama Islam. Bagaimana dengan kiprah ulama Aceh zaman sekarang?